Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya, teman-teman sekalian. Ini adalah video terakhir di episode manasik haji ya. Kita akan bicarakan terkait dengan larangan dan sanksi. Jadi larangan-larangannya, kemudian sanksinya apa saja gitu, teman-teman sekalian ya. Baik, saya akan berpindah ke mode slide, teman-teman sekalian. Baik, saya sudah ada di mode slide, teman-teman sekalian. Ini adalah episode terakhir untuk manasik haji. Ke depan saya akan terangkan sedikit tentang KBIHU di aturan-aturan yang terbaru ya, aturan terbarunya seperti apa. Kemudian setelah ini selesai, persiapan selesai, kita akan bicarakan terkait dengan pemberangkatan, kemudian nanti bagaimana di Tanah Suci ya. Baik. Nah, ini kita akan bicarakan terkait dengan larangan dan sanksi atau DAM, teman-teman sekalian ya. Nah, ini teman-teman sekalian, dam secara bahasa itu artinya darah ya. Secara istilah ya, dam itu berarti mengalirkan darah dengan menyembelih ternak, bisa unta, sapi atau kambing di tanah haram ya. Jadi dam itu harus dilaksanakan di tanah haram atau di tanah suci di Mekah ya. Kemudian jenisnya, jenis dam itu ada 3 teman-teman sekalian ya. Ada dam nusuk ya, dam untuk penebusan untuk ibadah, dam hadyu namanya. Itu untuk pelaksanaan haji tamatu atau haji kiron ya. Jadi bagi jemaah haji yang melaksanakan haji secara tamatu atau secara kiron wajib membayar dam ini ya. Yang berikutnya dam isa'ah, itu karena tidak melaksanakan wajib haji atau umroh ya. Jadi di manasik di awal-awal kita sudah bicarakan terkait rukun, terkait wajib. Nah, dam ini karena tidak melaksanakan yang wajib haji atau wajib umroh ya. Kemudian ada dam kifarat ya. Ini karena mengerjakan yang diharamkan selama ihram ya. Ketika jamaah haji sedang berihram, itu ada larangan-larangannya. Kalau itu dilanggar, jamaah haji harus membayar kifarat namanya ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini dam nusuk ya, dam hadyu. Ini ditunaikan jika jemaah haji melaksanakan haji secara tamattu atau secara kiron. Tamattu itu berarti mengerjakan umroh dulu kemudian haji, atau kiron. Kiron itu berteman, artinya mengerjakan haji bersamaan dengan umroh ya. Yang tidak dikenakan dam adalah melaksanakan ibadah haji secara ifrad, terpisah, jadi mandiri, hajinya saja tanpa umroh ya. Kemudian damnya itu ditunaikan dengan cara menyembelih seekor kambing ya. Jika tidak mampu atau jika tidak sanggup, bisa diganti puasa 3 hari di Tanah Suci di Arab Saudi dan 7 hari di negara asal atau di Indonesia ya. Nah, jika 3 hari di Arab Saudi atau di Mekah tidak mampu juga, itu bisa dilaksanakan 3 harinya itu di Indonesia, kemudian ada jeda 4 hari, kemudian berikutnya 7 hari dilakukan puasa lagi. Jadi secara total itu puasanya 10 hari ya teman-teman. Nah, dasar hukumnya di sini ada surat Al-Baqarah ya, ayat 196. Ya, bagi yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji artinya tamattu, ia wajib menyembelih korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu
ya membeli kurban, maka ia wajib berpuasa 3 hari pada masa haji, yaitu ketika di tanah suci, dan 7 hari apabila telah pulang kembali. Itulah 10 hari penuh. Jadi ini dasarnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, ya teman-teman sekalian ya. Jadi kalau tidak mampu membeli hewan kurban, silahkan berpuasa ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini gambaran dari hewan kurban ya, yang sebelah kiri itu adalah kambing. Kambing rata harganya antara 350 real sampai dengan 600 real ya. Kalau sekarang realnya 4.000, 4.200 ya, 4.000 katakanlah ya, 4.000, 4 kali 3, 12 ya. Berarti 1.200.000 ya. Ya, 4.000 kali 300 atau 600 kali 4.000 ya, berarti sekitar 2,4 ya. Harga kambing sekitar itu ya teman-teman sekalian. Tapi biasanya untuk kurban itu ratanya sekitar 500 real ya. 500 real artinya kalau dikalikan 4.000 ya sekitar 2 jutaan. 2 jutaan lebih sedikit ya, karena kurs rialnya sekarang 4.200. Kemudian ada hewan kurban juga untuk dam. Nanti kita akan bicarakan dam yang dendanya adalah unta, itu harganya 12.500 real ya. Kalau dikali 4.000 berapa tuh? Jadi 48 juta, hampir 50 juta harganya satu ekor unta. Masya Allah, mahal sekali ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan melanggar larangan yang nanti damnya unta. 50 juta harus dibayar. Harus dibayar ya. Dan teman-teman barangkali nanti ketika melaksanakan haji ada yang terlupa, kita tidak melaksanakan yang wajib gitu kan, kita harus membayar dam. Oleh karenanya uang sakunya dilebihkan, disiapkan untuk pembayaran dam. Yang utama tadi untuk tamatu ya, untuk tamatu 1 dam ya. Kemudian ketika melanggar larangan berikutnya ada dam lagi, teman-teman harus sudah siapkan ya. Ya mudah-mudahan tidak ada yang dilanggar larangannya ya. Baik, berikutnya. Ini dam berikutnya adalah dam isaah. Ini karena melanggar aturan atau melakukan kesalahan karena meninggalkan salah satu wajib haji atau umroh ya. Wajib haji atau umroh apa saja? Ini contohnya ya, tidak berihram dari mikot ya. Kemudian tidak melakukan mabit di Muzdalifah, tidak melakukan mabit di Mina, tidak melontar jamroh, tidak melakukan tawaf wada. Ini manasik yang wajib ya, yang wajib. Kalau tidak dilaksanakan nanti terkena dam. Damnya apa? Menyembelih seekor kambing ya, karena melanggar aturan, karena melakukan kesalahan gitu ya. Ini damnya. Kemudian berikutnya dam kifarat. Nah, dam kifarat ini mengerjakan sesuatu yang diharamkan selama berihram. Kalau ini mengerjakan yang diharamkan, kalau yang tadi meninggalkan kewajiban. Nah, seperti itu ya. Kalau ini kita bicarakan tentang mengerjakan sesuatu tapi diharamkan. Contohnya apa? Mencukur rambut, memotong kuku, memakai wangi-wangian, memakai pakaian biasa bagi laki-laki, menutup muka, serta memakai sarung tangan bagi perempuan ya. Ini sanksinya, kifaratnya, damnya adalah pertama membayar dam 1 ekor kambing. Ini ada 3 pilihan kalau yang ini ya. Bisa juga membayar fidyah, bersedekah kepada 6 orang miskin sebesar setengah sok atau 2 mud, kira-kira 1,5 kilogram berupa makanan pokok, atau menjalankan puasa 3 hari. Ya, ini bisa memilih kalau mengerjakan yang dilarang ketika berihram ya.
Kalau sebelumnya itu melanggar aturan, damnya seekor kambing tidak bisa diganti, harus kambing. Kalau yang ini bisa memilih. Ya, baik, selanjutnya. Nah, ini sebagai apa gambaran teman-teman sekalian, ini ada ukuran sok dan mud ya. Satu sok itu sama dengan 4 mud. Ini takaran waktu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Takarannya seperti ini ya. Jadi untuk menakar ya, bukan untuk menimbang ya. Kalau takaran tuh apa? Satuannya volume ya. Kalau menimbang kan satuannya berat ya, itu beda ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini ada berikutnya, kafarat berikutnya, mengerjakan sesuatu yang diharamkan selama berihram. Yang kedua adalah membunuh hewan buruan. Ya, kalau membunuh hewan buruan, sanksinya pertama menyembelih ternak yang sebanding dengan hewan yang dibunuh. Ya, hewan ternaknya sebanding. Kalau misalkan membunuh apa yang ukurannya sama lah gitu ya. Jika tidak sanggup atau jika tidak mampu, wajib membayar dengan makanan pokok seharga binatang tersebut. Binatang yang dibunuh maksudnya ya. Kemudian jika benar-benar tidak mampu, harus mengganti dengan puasa. Dengan perbandingan setiap hari sama dengan 1 mud makanan atau 3/4 kilogram beras ya. Jadi harga binatang yang dibunuh itu berapa, dapat berapa mud makanan ya. Nanti harga binatang itu dibagi mud makanan dapatnya berapa. Nah, itu jumlah hari puasanya. Ya, jumlah hari puasanya. Seperti itu kira-kira. Baik, selanjutnya. Nah, ini yang ketiga ya, dam kifarat, melanggar larangan ihram karena bersetubuh atau jima suami dengan istri gitu ya. Ada 2 keadaan teman-teman sekalian, jima ada sebelum tahallul awal atau setelah tahallul awal. Jadi patokannya tahallul awal ya. Kalau dilakukan sebelum tahallul awal ya, sebelum bercukur ya, itu hajinya batal. Nah, tapi dia wajib menyelesaikan hajinya dengan tetap berihram. Kemudian harus mengulang hajinya di tahun berikutnya dan membayar kafarat 1 ekor unta. Ya, subhanallah. Luar biasa ini sanksinya. Jadi jangan dilakukan teman-teman sekalian ya. Kemudian ada kondisi berikutnya, jima setelah tahallul. Tahallul awal. Kalau tadi sebelum, sekarang setelah tahallul awal. Kalau sudah tahallul awal tuh sudah halal semuanya kecuali jima ya. Nah, ini dilakukan jima setelah tahallul awal ya, sebelum tahallul akhir. Hajinya tidak batal kalau yang keadaan yang kedua. Tapi wajib membayar kifarat 1 ekor unta. Jika tidak mampu, diganti dengan 1 ekor sapi. Jika tidak mampu juga bisa diganti 7 ekor kambing. Jika masih tidak mampu, bisa diganti dengan memberi makan seharga unta kepada fakir miskin di tanah haram. Kalau masih tidak mampu, itu diganti dengan berpuasa 1 hari setiap mud harga unta. Jadi harga untanya berapa, 1 mud makanan harganya berapa, dibagikan keluar angka, itulah jumlah puasanya. Ya, ada pendapat lain untuk kondisi jima setelah tahallul awal itu hanya membayar dam 1 ekor kambing. Ini pendapat yang lain ya. Silahkan teman-teman pendapat mana yang akan diikuti ya. Tapi kalau yang sebelum tahallul ya, sebelum tahallul awal maksudnya, itu sepakat hajinya batal dan wajib menyelesaikan haji, kemudian mengulang haji di tahun berikutnya dan membayar kifarat 1 ekor unta ya. Jadi sanksinya, dendanya, damnya sangat berat teman-teman sekalian. Oleh karenanya selama menjalankan ibadah haji, tahan diri dulu gitu ya, tahan diri dulu sampai dengan tahallul akhir. Sudah itu mah bebas gitu ya. Bebas. Baik, selanjutnya.
Nah, ini ringkasannya, teman-teman sekalian ya. Jadi yang pertama, tidak mengerjakan haji secara ifrad, ya. Jamaah mengerjakannya secara tamattu atau kiron. Sanksinya adalah menyembelih 1 ekor kambing. Jika tidak mampu, wajib berpuasa 10 hari, 3 hari di Tanah Haram, di Mekah, selama pelaksanaan haji, dan 7 hari di negara atau di negeri asal, ya. Kalau kita dari di Indonesia. Kemudian yang kedua, melakukan salah satu dari beberapa larangan berikut: mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian yang dijahit, memakai wewangian. Ya, sanksinya apa? Boleh memilih menyembelih kambing 1 ekor, atau berpuasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang miskin. Ya, ini boleh memilih kalau yang ini. Nah, kalau yang ketiga ini, jima. Ya, jima sebelum tahallul awal, ya, hajinya batal, tapi dia tetap wajib melaksanakan haji sampai selesai, gitu ya. Kemudian membayar kifarat 1 ekor unta. Kemudian kalau jimanya dilakukan setelah tahallul awal, wajib membayar kifarat 1 ekor unta. Bila tidak mampu menyembelih 1 ekor sapi, bila tidak mampu menyembelih 7 ekor kambing, bila tidak mampu juga memberi makan seharga unta. Masih tidak mampu juga, wajib berpuasa 1 hari setiap mud harga unta, gitu ya. Atau pendapat lain, jima setelah tahallul awal cukup membayar 1 ekor kambing. Ya, ini pendapat yang lain, ya. Kemudian dam, sanksi karena berburu atau membunuh binatang liar, itu adalah menyembelih binatang berupa unta, sapi, atau kambing sebanding dengan binatang yang dibunuh. Jadi kalau binatang dibunuhnya setara dengan unta, ya unta itu aja kafaratnya. Kalau seukuran kambing, ya berarti damnya adalah kambing. Seperti itu. Ini ringkasannya ya. Kriteria dam ini saya ambil dari buku Manasik Haji keluaran Kementerian Agama dan dari beberapa sumber ya. Saya gabungkan jadi seperti ini. Baik, selanjutnya. Nah, itu teman-teman terkait dengan dam ya, terkait dengan dam. Jadi hati-hati teman-teman sekalian ketika melaksanakan haji dan umroh, patuhi rukun, kemudian wajibnya, laksanakan sunnahnya dengan baik, gitu ya. Hindari larangan-larangannya, karena itu ada sanksinya, ya, ada sanksinya, ada dam yang harus dibayar, ya. Untuk antisipasi, teman-teman bisa membawa bekal agak lebih, barangkali ini sih untuk antisipasi teman-teman tidak sengaja melakukan kesalahan-kesalahan, ya. Jadi teman-teman bisa melunasi dam, gitu ya. Kadang-kadang kita tidak sadar, ya, tidak sengaja gitu kan, karena kebiasaan di Indonesia. Di sana misalkan dari hotel menuju ke Mekah masih pakai pakaian ihram, karena panas pakai topi. Itu ya, itu nggak sengaja. Wah, Pak, nggak sengaja, Pak. Ya sudah, tapi itu tetap melanggar ya, larangan ketika berihram ya. Jadi nanti teman-teman di Tanah Suci lebih baik tidak membawa topi, bawa aja payung ya. Kalau payung masih boleh digunakan. Kalau topi nggak boleh karena melekat ya, nggak boleh ya. Baik, selanjutnya. Nah, itu teman-teman, ke depan kita akan bicarakan terkait dengan KBIH di aturan-aturan yang terbarunya. Beberapa pemirsa channel saya ada yang menanyakan terkait dengan aturan-aturan yang terbaru. Oleh karenanya akan saya tampilkan aturan-aturan yang terbaru terkait dengan KBIH ya. Baik, untuk pembahasan larangan dan sanksi dam,
Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.